Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amel kembali hadir untuk menemani Anda kali ini di program spesial Sehati. Sehat bersama IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Pati Mitra Pas. Yang pagi hari ini kita akan membahas satu tema menarik terkait dengan kenali obat diabetes ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami tunggu Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sudah hadir bersama saya narasumber kita di pagi hari ini ada Apoteker Zainuri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Mel. Selamat pagi, Mas Den, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini terkait dengan obat diabetes. Kalau kita tahu diabetes ini adalah juga merupakan penyakit penyumbang kematian terbesar juga, Mas ya. Dan seperti apa untuk obat-obat diabetes ini? Monggo. Kita kenal kalau diabetes itu katanya adalah ibu dari segala macam penyakit ya. Nah, supaya kita terhindar dari segala macam penyakit ya kita menghindari satu ini. Nah, saya nanti akan menjelaskan beberapa obat untuk diabetes. Tapi sebelum saya menjelaskan obat untuk diabetes, kita kenalan dulu apa itu diabetes. Gampangnya adalah diabetes itu adalah kondisi di mana gula darah kita tinggi. Pengukurannya bisa gula darah sewaktu atau gula darah puasa. Nah, gampangnya kalau kita misalkan cek ke apotek, misalnya ada pengecekan gula darah, kita cek kok tinggi. Nah, kita jangan langsung mendiagnosa kalau kita kena diabetes. Lebih baik kita cek di lab, kita pakai cek lengkap, ada BA1C, ada cek-cek yang lain untuk mengetahui kita itu kondisinya seperti apa. Nah, nanti dilihat, dikonsultasikan dengan dokter. Jadi untuk mengetahui kita punya diabetes atau tidak, memang pertama kita bisa cek dulu. Sederhana, kalau kita memang tinggi, nanti kita bisa lanjutkan untuk cek yang lebih akurat dan lebih sensitif itu. Nah, saya akan menjelaskan kenapa orang itu bisa kena diabetes. Diabetes itu adalah penyakit karena gula darah tinggi. Berarti penyebab dari diabetes adalah konsumsi gula yang tinggi atau konsumsi karbohidrat yang tinggi. Jadi ketika kita makan, kita membutuhkan 3 sumber makronutrien, yaitu ada protein, lemak, dan juga karbohidrat. Tapi mayoritas dari kita yang lebih banyak itu adalah karbohidrat dan lemak. Nah, maka dari itu sebenarnya tubuh kita itu sudah sangat luar biasa. Jadi kalau kita ibaratkan tubuh kita itu adalah mesin pencernaan gitu ya. Kita makan karbohidrat, kita makan gorengan, kita makan minuman manis, di dalam tubuh kita nanti akan ada proses pencernaan, kemudian hasilnya pecah-pecah, kemudian ada gula, ada kolesterol, ada lemak, ada protein. Nah, karena kita makan, nanti akan terjadi lonjakan gula darah yang tinggi di dalam darah. Tubuh kita itu sudah diciptakan sedemikian sempurna supaya ketika gula darah tinggi di dalam darah itu bisa menyebabkan berbagai macam masalah, pembuluh darah yang terjadi peradangan atau yang lain. Maka dari itu tubuh kita akan mengeluarkan enzim insulin dari pankreas. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menurunkan gula di dalam darah tadi untuk menjadi normal. Nah, ketika insulin dikeluarkan, gula yang dalam darah tadi akan dicoba dimasukkan ke dalam sel di dalam tubuh kita, sel kulit, sel organ, sel macam-macam, sel otot. Untuk apa? Untuk melakukan tugasnya. Kalau otot ya untuk bekerja, untuk macam-macam. Nah, ketika semua sel sudah terpenuhi gulanya, diberikan oleh insulin tadi, dimasukkan ke sel, masih ada sisa.
karena kita kebanyakan makan karbohidrat dirubah menjadi gula, ini masih ada sisanya ini tidak mungkin dikembalikan ke dalam darah karena nanti akan berbahaya. Dimasukkanlah ke sel lemak, ditimbun di sana. Nah, kalau kejadian ini terus-menerus dilakukan, yang ada nanti sel lemaknya makin banyak. Sel lemak makin banyak, biasanya paling mudah lingkar perutnya akan makin membesar. Kalau laki-laki normal mungkin di bawah 90 mungkin ya. Kalau perempuan di bawah 80 cm. Nah, kalau sudah melebihi itu kita perlu waspada. Ada lingkar apa perut ini ya? Iya, lingkar perut. Kalau udah lebih dari itu, jadi pemirsa di rumah bisa cari ukuran ya, gitu. Kita ukur bersama-sama. Kira-kira lingkar perutnya sudah berapa? Kalau sudah melebihi dari itu, berarti ada yang salah dengan pola hidup kita. Apakah itu kita terlalu banyak memasukkan atau terlalu sedikit mengeluarkan? Mengeluarkan itu ada ada yang secara normal kita untuk beraktivitas, untuk organ bekerja, atau kurang olahraga, gitu, Mbak. Oke. Nah, ini menarik sekali ya, bahwa ternyata konsumsi karbohidrat ini juga kalau terlalu banyak akan menimbulkan efek-efek yang ini ya, juga ya. Jadi tubuh kita itu kan butuh gula sebenarnya memang, tapi dalam porsi yang tertentu. Gula itu bisa diperoleh dari gula pasir, bisa juga diperoleh dari sumber yang lain. Tepung itu juga gula. Nasi itu juga gula, karena itu nanti diproses, itu adalah termasuk karbohidrat, diproses dalam tubuh jadi gula. Apalagi kalau kita makan tepung yang digoreng. Waduh. Gorengan. Nasi lauknya gorengan. Nah, itu mie udah ya. nasi, mie tambah gorengan, bakwan. Bakwan itu kan tepung yang digoreng. Terus habis itu minumnya teh manis atau minuman kaleng. Itu baru satu kali itu udah berapa kalori, berapa gula yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Itu kalau satu kali. Kalau bertahun-tahun, akhirnya gula itu akan menumpuk. Sehingga ketika tubuh ini tadi insulin kan bertugas untuk mengantarkan gula yang ada di dalam darah ke sel-sel. Ketika kejadian ini sudah terus-menerus, kelebihan gula ini sudah terjadi terus-menerus, nanti tubuh itu, sel itu akan resisten, menolak dia. Aku sudah mbok kasih gula terus-menerus, aku capek. Jadi aku sudah tidak bisa menerima gula darimu. Akhirnya apa? Akhirnya insulin gak bisa lagi memasukkan gula itu ke dalam sel. Ke sel lemak juga tidak bisa, ke sel otot-otot juga tidak bisa. Akhirnya menumpuk di dalam pembuluh darah. Nah, itulah yang terjadi ketika kita menderita diabetes. Jadi kita harus pahami dulu bahwa penyakit diabetes ini adalah penyebabnya karena kebanyakan gula awalnya. Nah, kalau sudah kebanyakan gula, gimana cara mengatasinya? Untuk saat pendek, memang kita butuh obat untuk segera menurunkan gula darah di dalam tubuh kita supaya turun. Tapi untuk jangka panjang, kita harus merubah pola hidup. Nah, ini berarti kan adanya diabetes ini tidak kemudian tiba-tiba saja kena diabetes, karena memang ini pola hidup, gaya hidup kita ya, pola makan juga. Nah, ini kan perlu diwaspadai sejak dini gitu ya, apalagi tadi sudah dijelaskan bahwa tidak hanya gula dari gula pasir saja, tetapi memang banyak dari makanan-makanan yang kita konsumsi ini bisa nantinya berubah menjadi gula seperti itu ya, Mas ya. Nah, ini juga harus kita sadari Mitra Pas ya. Jadi pola hidup kita harus kita jaga, apalagi untuk yang belum ada riwayat diabetes seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan keluarga kita ada riwayat diabetes, ini kan juga kita harus tinggi resikonya, waspada. Nah, itu dia ya, olahraga, karena tadi harus ada yang dikeluarkan juga. Jangan cuma gula-gula itu menumpuk di badan kita tanpa ada aktivitas yang berarti seperti itu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan ini Mitra Pas ya, kenali obat diabetes. Kita akan jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877 ya. Atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pasiwarga Pati.
Pati. Mitra Pas, kita masih di program spesial Sehati, sehat bersama IAI Ikatan Apoteker Indonesia Pati, dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai kenali obat diabetes ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, bisa WA di 085 277 999 101 atau teleponnya di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, terkait dengan obat diabetes, mungkin sebelumnya ini tanda-tanda orang yang kena diabetes itu seperti apa sih, Mas? Oh iya, kalau ciri yang paling mudah, paling sering kita ketahui itu adalah ada 3. Yang pertama itu adalah mudah lapar, kemudian mudah haus, dan yang ketiga sering buang air kecil ketika malam hari. Justru kenapa kok malah penderita diabetes gejalanya malah mudah lapar? Nah, tadi ketika kita makan harusnya kan sari-sarinya atau karbohidrat tadi kan dirubah menjadi gula. Gula ini kan dipakai untuk tubuh, untuk energi. Nah, sedangkan gula tadi yang harusnya dipakai untuk energi di otot, di sel, tidak bisa masuk ke sana. Akhirnya otak itu mengirimkan sinyal, loh ini loh sel sama otot sama yang lain-lainnya belum dapat energi. Jadi itu akan menimbulkan respon, aku butuh makan karena aku belum dapat energi. Akhirnya timbul rasa lapar, makan lagi, naik lagi, lapar lagi, naik lagi. Nah, seperti itu. Itu untuk terus juga karena kenapa sering minum, salah satu cara tubuh ketika sudah tidak bisa melakukan tadi memasukkan adalah memasukkan gula adalah dengan membuangnya lewat ginjal. Jadi kita butuh lebih banyak air untuk membuang ginjal. Akhirnya kerja ginjal makin berat. Ketika kita banyak minum, tubuh akan mengeluarkan air. Nah, seringnya waktu kita buang air kecil aja ketika malam hari. Gitu, karena Mbak. Tadi ya sering minum itu ya. Katanya juga ini apa namanya, sering ngantuk, Mas. Ya, karena ketika kita tadi kan kekurangan sel itu kekurangan energi, kekurangan gula, akibatnya kita lemes. Walaupun kita sudah makan, ya kita masih lemes karena tubuh itu sudah tidak bisa lagi memasukkan energi ke sel kita, ke tubuh kita. Gitu, Oke, itu tadi awalnya ya ciri-cirinya ketika kita sudah ada tanda-tanda diabetes seperti itu ya. Jadi kalau sudah seperti itu berarti harus konsultasi nih ya, Mas. Ya, langsung cek, langsung konsultasi, langsung diberikan terapi dan juga perubahan pola hidup. Oke, ini sudah ada yang gabung via telepon, kita angkat dulu, Mas. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, monggo, dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Adi. Monggo Pak Adi. Ya, ini kebetulan. Iya, Pak Adi. Obatnya ini masalah diabetes. Iya. Ya, saya itu sudah menderita diabetes sejak tahun 2010. Kalau sampai sekarang jangan hitung sendiri, sekarang 25 berarti 15 tahun ya, Pak. Ya, 15 tahun. Mungkin lebih ya. Waktu itu tahuannya itu baru 2010. Belumnya enggak tahu gitu. Nah, sekarang ini berarti sekarang saya itu diabetesnya tipe 2. Iya. Yang saya tanyakan, ini saya kan setiap hari minum pil. Atas anjuran dokter. Ada metformin, ada glimepirid, ada akarbus, ada pil dagripin gitu ya. Satu hari itu aja sudah hampir 5 pil yang harus saya minum. Iya, Pak. Pertanyaan saya, katanya orang-orang itu, orang kalau kakean minum pil itu berakibat kena ginjal. Iya, Pak. Tuh, tak ginjal. Itu baru pil diabetes ya, Mas. Iya. Saya itu punya jantung. Setiap hari harus minum pil pengencer jantung. Saya apa satu lagi itu pilnya kapsulnya hijau itu ya. Nggak hafal gitu. Masih ada lagi apa namanya? Saraf ya, saraf. Penyakit saraf. Jadi ini penyakitnya rombongan ini, kayaknya itu rombongan penyakitnya. Yang bawa rombongan diabetes biasanya, Pak, itu yang bawa. Iya, jadi kalau saya dulu pasang ring jantung di Semarang itu ya, jadi garing jantung itu.
Ternyata akibat dari diabetes pada waktu itu ya, ketahuannya itu baru 2013 untuk pasang ring jantung itu. Kalau saya tanyakan sama dokter, sebabnya apa itu? Saya tidak pernah sakit, tidak minum rokok, tidak minum alkohol, ya jalan kaki di Simpang 5 ya sehat-sehat saja kok. Saya bisa ketemu kalau saya menderita penyempitan pembuluh darah jantung itu apa? Saya ditanya waktu itu, Bapak punya penyakit riwayat diabetes? Wah ya punya, apa sudah lama gitu. Ya itu akibat dari diabetes, akibat dari ya diabetes itu sehingga lemak-lemak di pembuluh darah itu tidak bisa terlihat. Terlihatnya setelah treatment kemudian di kateter baru ketahuan kalau apa namanya punya penyakit penyempitan pembuluh darah jantung itu. Cuma topiknya ini yang kembali ke cerita kan saya minum pil 1 hari itu setidaknya itu saobyok. Iya. Kalau kacang saobyok 20 pil. 20 pil sampai bosen Mas. Kawin orang yang terlulas seperti saya yang mau pil terus orang bosen ya. Tapi bosen itu. Nah, itu pertanyaannya apakah itu bisa mengganggu apa namanya ginjal ya. Ginjal. Katanya kalau kakek minum pil obat kimia itu mengganggu ginjal. Apa tidak itu? Kalau solusi yang terbaik menurut saya piye supaya orang ngombe pil ini sehat itu. Gorengan masih sering nggak Pak? Tepungan, dahare makan gorengan, tepung. Kolo-kolo Mas. Kolo-kolo. Makan gorengan ya. Ya, kalau udah makan gorengan kolo-kolo ya rasa serem ya. Gorengan lain main orang makan gorengan sangat nanti Iya tetap makan ya kolo-kolo ya. Kudu ya. Udah ada kudu. Gedang goreng, kadang itu kudu apa nih, gedang rojo. Berapa Pak sekali makan biasanya Pak? Enak ya, gedang rojo. Tapi memang betul. Saya disarankan dokter ini mangannya Pak dia itu Pak ditoto, iya dok. Mangannya itu segone sithik, apa sayurnya sing akeh. Ternyata itu betul. Terus yang kedua, tak coba kalau puasa ya, saya pakai Betul puasa. Pak, betul. Kalau puasa itu sore hari tak tes gula darah. Itu 87 90 tidak normal. Nggih Pak, betul ya. Pak. Tapi begitu habis makan teng. Nah itu kadang kita itu kalahnya di itu Pak, dibalas dendam waktu buka puasa Pak kalahnya. Nah iya tes lagi terus 250 kalau iku piye jajalan lah. Ya, tapi gimana lagi ya? Masa wong urip ora mangan enak. Sambut gawe juga jempale jenengan dari jam 7 sampai jam 16 kon mangan barang sing ora enak itu kan orang macam blas itu. Mas betul Mas ya, Pak. Buyan nggih. Iya Pak. Betul. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Adinah ini untuk apa namanya, apakah kalau misalkan kalau konsumsi banyak obat ini akan efeknya juga nanti ke ginjal, ini seperti apa ini Mas? Ya. Obat itu sebenarnya adalah racun Mbak. Nah kenapa dia bisa mengobati? Karena dia terukur, dosisnya terukur, cara minumnya terukur. Ketika itu tidak terukur, lama-lama juga punya efek samping kemana-mana juga. Nah sekarang saya akan masuk obat. Ketika kita sudah tahu penyebab diabetes, tadi adalah karena tubuh kita tidak bisa memasukkan gula tadi ke dalam sel, maka untuk pengobatannya berarti ada 2 cara, paling tidak yang sering umum 2 atau 3 cara. Yang pertama adalah bagaimana tubuh kita bisa memproduksi insulin lebih banyak, yaitu dengan memberikan obat seperti tadi Bapak, glimepirid, glibenclamid. Itu adalah obat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi insulin tubuh kita, supaya ketika produksi insulin lebih banyak, harapannya nanti akan lebih banyak gula yang bisa dimasukkan. Jadi misalkan produksinya cuma 10, kemudian setelah minum glimepirid, glibenclamid nanti produksinya bisa sampai 100 atau berapa. Nah itu bisa membantu untuk memasukkan sel, jadi memasukkan gula darah ke dalam sel. Itu yang pertama. Yang kedua tadi salah satunya karena produksinya berkurang atau karena sel sudah tidak sensitif lagi, sel sudah tidak mau menerima insulin lagi. Itu juga ada obatnya. Itu seperti pioglitason, metformin. Itu membantu untuk sel itu mau lagi menerima insulin, membawa gula ke dalam darah. Nah, ada satu lagi juga yang menghambat penyerapan gula, akarbose tadi. Nah,
ketika kita sudah mengetahui mekanisme kerja obat tadi, berarti ketika kita mengkonsumsi obat ini ada solusi enggak? Enggak ada sebenarnya. Karena ketika kita makan gula darah tinggi, kita minum obat, memang untuk saat itu bisa untuk menurunkan gula darah di dalam tubuh kita untuk turun. Dipaksa untuk turun karena apa? Karena kita minum glimepiride, produksi insulin kita semakin tinggi. Tapi lama-kelamaan nanti kalau kita tergantungan dengan obat terus, pankreas kita juga kelelahan, dipaksa untuk produksi insulin terus. Padahal penyebab dari kita punya diabetes adalah karena kita terlalu banyak memasukkan karbohidrat. Coba kalau kita bisa mengontrol konsumsi karbohidrat, tentu yang gula yang masuk ke dalam tubuh kita akan berkurang, sehingga proses di dalam tubuh lama-kelamaan akan membaik. Betul tadi, obat yang paling efektif adalah puasa. Iklannya pas FM kan ada itu, kalau mau kurus obatnya adalah gedek. Saya suka sekali itu. Jadi kalau kita ditawari gedek. Nah, kenapa puasa itu sangat bagus? Karena dengan puasa kita itu punya kontrol. Kalau kita tidak puasa, kita itu tidak punya kontrol atas mulut kita. Jadi lihat apa goeman, jajanan tepung-tepungan goeman dimakan. Nanti selang berapa menit ada minum manis. Nah, dengan puasa kita akan memberikan tubuh itu kesempatan untuk mengolah apa yang ada di dalam tubuh. Jadi tadi kita kan sudah punya cadangan. Ketika kita kelebihan gula itu akan disimpan di sel lemak. Ketika kita berpuasa, kita kan butuh energi. Kita tidak dapat energi dari asupan makanan. Akhirnya tubuh itu sangat cerdas. Dia akan mengeluarkan enzim untuk memecah cadangan energi kita. Lemak kita dipecah untuk dijadikan energi. Jadi ketika kita gemuk, sebenarnya kita itu punya sangat banyak cadangan energi. Nah, itulah yang harus kita terapkan. Setelah kita puasa, yang harus diingat adalah ketika kita berbuka. Ketika kita berbuka, hindari makan manis langsung. Kalau dulu kan tidak diajarkan berbukalah dengan yang manis. Itu betul kalau kita berbuka dengan kurma manis. Kenapa kurma itu baik? Karena ketika kurma itu dimakan, dia mengandung serat, mengandung glukosa, langsung memberikan energi kepada tubuh dan penyerapannya optimal. Tapi bukan yang manis itu dari es teler, ya. Jadi berbuka dengan manis itu salah satunya adalah dengan buah-buahan, kurma. Bukan dengan es teler, es teh manis dan yang lain. Nah, apa efeknya ketika kita berbuka dengan yang manis seperti gula tadi ya? Ketika kita masukkan gula ke dalam tubuh kita kan sudah seharian tidak ada gula. Kita kemasukan gula, wah ada gula ini tinggi. Akhirnya tubuh merespon lagi, mengeluarkan insulin lagi untuk dimasukkan ke dalam darah, ke dalam otot. Nah, ketika insulin keluar, gula yang awalnya tinggi tadi tiba-tiba langsung ngedrop. Akhirnya apa? Kita pengen lapar lagi. Nah, bagaimana saat kita berbuka? Yaitu berbuka pertama dengan serat. Boleh kurma, boleh, itu kan tinggi serat. Habis itu 1 jam baru makan nasi aja. Makanan yang alami, nasi sama ikan, nasi sama tempe, nasi sama sayur, tidak masalah. Yang dihindari adalah minum teh manis, tehnya tawar aja. Kopi aja, tidak usah ditambah gula. Betul, Mbak. Gitu. Ketika kita sudah menambahkan gula waktu berbuka, nanti selang 1 atau 2 jam pasti kita terasa lapar lagi. Gitu. Kalau mungkin punya rezeki berlebih, bisa mengkonsumsi lebih banyak daging, tapi prosesnya harus dilihat lagi. Seperti contoh, daging kambing itu baik sekali, Mbak. Tapi yang salah adalah ketika kita makan daging kambing, satenya dikasih kecap, bumbunya dikasih kecap. Padahal kecap itu isinya adalah karbohidrat, gula dan garam. Yang salah apa? Daging kambing. Padahal daging kambing itu bagus sekali. Terus waktu kita makan daging kambing, makan sate, nggak daging aja, ada jeroannya, ada lemaknya, ada gulainya. Itulah yang bikin daging kambing terlihat jahat. Teman-temannya padahal, betul. Padahal cara masaknya dan
komposisinya. Kalau kita makan daging kambing aja, sate misalnya dibakar cukup tinggal bumbu. Kalau saya misalkan jajan sate gitu, saya bumbunya enggak pakai kecap. Jadi cukup sayuran sama sama daging aja. Enak, Mbak. Betul sekali enak itu. Begitu ya. Itu berarti kan dari tadi balik lagi ke pola makan ya Mas. Betul. Ya? Apalagi kalau sudah punya riwayat diabetes. Nah kalau misalkan penderita diabetes ini apakah memang tadi harus rutin setiap hari minum obat, atau kalau misalkan tekanan gulanya tinggi baru minum obat ini Mas? Nah, kalau itu obat itu kan ditujukan untuk menurunkan gula darah. Ketika gula darahnya sudah terkontrol, tentu tidak usah minum obat. Tetapi sekali lagi, keputusan untuk minum obat dan tidak minum obat itu lebih baik dikonsultasikan. Ada data labnya, jadi rutin memeriksakan kadar gulanya, kemudian konsultasi apakah saya sudah boleh, tidak usah minum obat. Nah, gitu. Jadi ujuk-ujuk misalnya, oh aku tak puasa habis itu nggak usah minum obat, ya nggak gitu juga. Semua harus ini terukur. Jadi ketika kita sudah berpuasa, kita melakukan cek rutin, cek gula darah apakah sudah membaik. Kira-kira kalau sudah membaik, obatnya bisa dikurangi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan tidak puasa, bisa ini namanya intermittent fasting atau puasa selang-seling gitu ya. Jadi misalnya kita terbiasa pagi sarapan atau makan malam, kita hapus salah satu. Bisa paginya nggak usah sarapan atau nggak usah makan malam. Kalau misalnya pagi mau sarapan, jadi kita misal makan sehari 3 kali, kita bisa kurangi menjadi 2 kali sehari. Gitu, ini Mbak. juga yang lagi ngetren untuk diet. Betul, juga ya. Mbak. Oke, ini menarik sekali Mitra Pas. Nanti kita akan kembali bahas terkait dengan obat diabetes, tapi kita harus jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung juga masih kami tunggu ya. Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati. Di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di program spesial Sehati Sehat bersama IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Pati, yang pagi hari ini kita masih membahas mengenai kenali obat diabetes bersama dengan narasumber ada Apoteker Zainuri Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Sudah ada Mama Tum yang bergabung. Selamat pagi Mas narasumber, aku mau tanya, buah apa yang boleh dikonsumsi untuk diabetes, juga yang harus dihindari ini? Monggo Mas. Secara gampang saja begini, Bu. Jadi buah apa yang boleh dan tidak boleh, dari rasanya saja. Buah yang manis lebih baik ditinggalkan. Buah yang rasanya tidak terlalu manis, sepet, mungkin bisa dikonsumsi. Karena begini, buah itu kan ada beberapa kandungan gula. Salah satunya mungkin sukrosa, fruktosa, ada juga glukosa. Nah, yang dipakai tubuh untuk dimasukkan ke sel itu adalah glukosa. Sedangkan ketika buah itu mengandung fruktosa, tubuh itu tidak bisa memakainya. Jadi ketika kita makan buah-buah yang mengandung fruktosa, itu salah satu zat gula juga yang memberikan rasa manis. Nanti fruktosa itu akan dirubah gula untuk langsung jadi ke sel lemak, jadi cadangan makanan. Jadi ketika kita makan buah, gulanya itu tidak langsung dipakai, disimpan, dijadikan sel lemak. Yang dipakai adalah gula yang dari glukosa tadi. Jadi itu hati-hati ketika kita makan buah. Kedua, ketika kita makan buah, lebih baik kita makan buah utuh langsung. Jangan di blender atau di jus. Fungsinya buah itu adalah untuk membantu pencernaan, kan dia mengandung banyak serat. Nah, ketika buah itu sudah dihancurkan, dihaluskan, lalu yang sisa adalah gulanya. Ketika kita minum jus, sudah buahnya dihancurkan, ditambahi gula, ditambahi susu. Nah, itulah yang repot. Gitu, Ibu.
Jadi gampangnya kalau buah apa yang boleh, apel mungkin masih boleh karena dia tidak terlalu manis. Kemudian alpukat, betul. Kemudian buah pir, buah beri-berian gitu masih. Yang enggak boleh ya mangga itu terlalu tinggi soalnya kadar gulanya. Seperti itu Ibu. Dari rasanya saja, kalau rasanya memang manis, lebih baik kita nggak usah konsumsi. Apalagi buah sekarang sudah banyak modifikasinya. Jadi kalau buah dulu itu mungkin rasanya masih ada sepet-sepetnya. Kalau sekarang itu semua sudah kecampuran madu, ada nanas madu, mangga madu, semuanya manis. Gitu Gitu harus ya. waspada meskipun buah itu alami dari Ya. tumbuhan, tetapi Kan memang kadar gulanya, kandungan gulanya itu ada beberapa, ada gula di dalam buah itu ada kandungan sukrosanya, ada glukosanya, ada fruktosanya. Nah, fruktosanya ini ketika kita konsumsi tidak langsung dimasukkan ke dalam sel-sel kita, langsung untuk memenuhi energi kita, tapi disimpan. Ya, kalau kita kebanyakan menyimpan, efeknya sama seperti tadi. Ketika kita kebanyakan makan karbohidrat, disimpan, nanti dia gak baik. Itu seimbang saja, seperlunya saja. Oke, gitu. itu Mama Tum yang sudah gabung, terima kasih. Jadi memang harus diperhatikan buah-buah apa Ya, dulu ini ya. yang ingin dikonsumsi, yang tidak terlalu manis boleh untuk dikonsumsi. Tetapi kalau yang udah manis dihindari saja. Seperti itu ya. Oke, nah ini kalau tadi Mas Yen sempat bilang juga kalau misalkan obat itu adalah racun. Tetapi kan ada beberapa penyakit seperti diabetes ini misalnya kita harus rutin konsumsi obat. Nah, ini bagaimana ini dampaknya ini? Ketika kita sudah paham bahwa penyebab diabetes itu adalah karena kita kelebihan karbohidrat, kelebihan gula. Sedangkan obat tadi bukan kok terus kita minum obat langsung gulanya kita buang, enggak. Tapi obat tadi itu memaksa tubuh kita untuk mengeluarkan enzim lagi. Jadi kalau kita lakukan ini terus-menerus, ini bukan solusi. Jadi obat itu memang diperlukan ketika kondisi mendesak. Kalau kita gula darah tinggi, kita dengan perubahan pola hidup saja, kalau kita sudah terkena diabetes tipe 2 tadi ya, mungkin tidak langsung turun gula darahnya. Mungkin butuh waktu. Wong kita terkena diabetes saja itu butuh waktu berlama-lama karena pola hidup kita. Kita baru memulai pola hidup kita untuk lebih baik, mungkin gula darah kita tidak langsung terkontrol. Itulah fungsinya obat. Jadi obat itu untuk menjaga gula darah tubuh kita itu tetap seimbang, tetap normal. Jadi obat itu dibutuhkan ketika perlu. Jadi kalau tubuh kita lama-lama dengan pola hidup kita yang membaik, mulai kembali ke normal, kita bisa saja tidak membutuhkan obat. Tapi kalau kita tidak bisa merubah pola hidup kita, otomatis untuk menjaga tubuh kita supaya normal, kita butuh obat. Sedangkan kalau kita mengkonsumsi obat terus-menerus, semua obat itu punya efek samping. Jadi seperti itu. Jadi mungkin belum terlihat sekarang, tapi semakin lama kita memakai obat, efek sampingnya akan muncul. Obat paracetamol saja untuk panas itu aja yang paling dianggap paling aman, itu aja punya efek samping, apalagi obat-obat yang lebih keras. Tadi seperti yang memaksa pankreas untuk memproduksi insulin terus-menerus. Lama-lama bisa insulinnya yang kalah atau ginjalnya yang kalah. Jadi tetap kita harus merubah pola hidup sembari kita minum obat, mungkin nanti bisa dikurangi obatnya, bisa malah sembuh. Begitu, itu Mbak. Baik obat yang diminum atau yang disuntikan seperti itu Mas? Iya, kalau tadi saya lupa ya, diabetes tadi ada 2 tipe sebenarnya. Ada tipe 1, ada tipe 2. Tipe 1 itu adalah ketika pankreas sudah tidak bisa membuat insulin. Biasanya itu karena faktor genetik. Jadi dari kecil sudah tidak pankreasnya sudah tidak bisa memproduksi insulin. Yang kedua adalah karena pola hidup. Ya, itu dikatakan diabetes tipe 2 karena tadi tubuh sel-selnya sudah tidak sensitif lagi terhadap insulin, maka terjadi diabetes. Tetapi ada kondisi ketika diabetes tipe 2 ini lama-lama tadi diberikan obat, pankreasnya bekerja lebih ekstra, pankreasnya lama-lama capek, tidak bisa memproduksi insulin lagi. Artinya kita butuh insulin dari luar. Nah,
ketika kita butuh insulin dari luar, nah itu ketika pasien sudah memakai suntik tadi, suntik insulin. Karena kan kita untuk menurunkan gula darah dengan obat saja sudah tidak bisa. Akhirnya kita butuh insulin. Nah, bagaimana kita bisa mencegah ini? Ya dengan mencegah masuknya gula darah tadi, masuknya gula ke dalam tubuh kita dengan mengontrol pola makan. Kalau kita belum bisa memilah-milih makanan, cobalah kontrol waktunya. Jadi waktu kita tidak makan diperpanjang. Jadi misalnya pagi kita sarapan, mungkin kita dengan sarapan singkong saja cukup atau kentang rebus saja satu cukup. Besoknya kalau kita sudah kita tidak usah sarapan. Jadi ketika kita melakukan perubahan pola hidup bertahap, kita mulai dari yang bagaimana kita mampu lah. Misalnya pagi, misalkan kita mau tidak usah sarapan, kita minum teh tawar atau kopi. Kalau yang biasa ngopi, kopi pahit aja. Nanti siang jam 10 atau jam 11 kita baru makan. Nah, itu dilakukan bertahap. Jadi jangan langsung ekstrim langsung. Nah, itu bisa bahaya. Seperti itu. Harus ada takaran-takaran. Ya, olahraga juga seperti itu. Kalau olahraga lebih baik kita olahraga ini Mbak, angkat beban. Maksudnya angkat beban itu adalah olahraga kan ada dua, ada kardio seperti kita lari, jalan kaki, atau angkat beban seperti kita melakukan angkat-angkat aqua, misalnya kalau kita nggak punya barbel, squat. Nah, olahraga yang lebih disarankan adalah olahraga angkat beban. Karena apa? Karena ketika kita olahraga angkat beban, tubuh akan memproduksi otot lebih banyak. Jadi tadi ketika kita latihan angkat beban, tubuh nanti akan membentuk otot-otot baru, sedangkan otot-otot baru ini butuh gula. Sehingga kita olahraga angkat beban, diharapkan nanti gula yang ada dalam tubuh kita akan disalurkan ke otot-otot yang baru. Berarti untuk kalau misalkan jogging kayak gitu. Jogging juga boleh, tapi lebih difokuskan angkat beban. Angkat beban nanti diakhiri dengan jogging atau diselang-seling. Selang-seling lebih bagus, Mbak. Jadi jangan dibandingkan, tapi dilakukan bersamaan itu maksud saya. Oke. Nah, itu dia menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari. Namun waktu kita terbatas, jadi mungkin bisa memberikan closing statement ini Mas untuk tema kita di pagi hari ini, kenali obat diabetes. Monggo. Ya. Menurut saya obat diabetes adalah sesuatu yang paling baik itu adalah seperti iklan Pas FM. Jadi ketika kita ditawari atau ketika kita melihat sesuatu, lebih baik itu gedek. Nah, kenapa saya ingin mengambil mindset ini? Kenapa kita waktu puasa Ramadan kita punya kekuatan, punya mental, punya pemikiran bahwa jam 11 saya nggak mau makan, jam 12 saya nggak mau makan, jam 3 saya nggak mau makan. Kenapa? Karena kalau kita makan kita batal puasa. Nah, mari kita yang generasi sekarang kita terapkan itu. Jadi kalau misalkan belum waktunya makan, ya tidak usah makan. Bagaimana supaya kita itu menerapkan pola itu ke diri kita? Kalau belum waktunya makan, ya tidak usah makan. Kalau ada cemilan misalnya belum waktunya makan, ya tidak usah makan. Kalau minum, ya cukup air putih aja yang paling baik. Jadi semua itu adalah tentang mindset kita. Ketika mindset kita sudah dibenahi bahwa tubuh itu sebenarnya kalau kita nggak makan pun kondisi kita lapar, kita itu malah bisa memproduksi gula kita sendiri. Jadi jangan khawatir ketika kita tidak makan, kita akan lemes loyo, tidak. Justru malah ketika kita tidak makan, tapi air masuk ya, nggak bakal misalnya nggak puasa ya, air putih masuk, itu malah lebih enak di badan. Jadi kita harus memberikan kesadaran pada tubuh kita bahwa kita harus mengontrol makan kita. Begitu sih Mbak. Oke, terima kasih Mas Zain untuk waktunya di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.